ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa tidak putus-putusnya kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu nikmat kita hanya sandarkan kepada yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga membuat kita tetap tegar dan istiqamah dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-51. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan daripada orang-orang Quraisy yang mengatakan, wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa dia tidak diberikan ayat mukjizat dari Tuhannya? Falyatina bima bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka kalau dia memang nabi, dia harus datangkan ayat mukjizat sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang unta, ada yang kemudian tongkatnya dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan ayat ini kenapa tidak diturunkan kepada atau tidak diberikan mukjizat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebagian mukjizat, tapi mukjizat itu bukan mukjizat yang besar. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diminta untuk menjadikan gunung Jabal Abu Qubais itu adalah menjadi emas. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya akan berikan kepada mereka, tetapi kalau ada yang kufur setelah itu maka dia akan diazab sebagaimana orang-orang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk kemudian meminta hal tersebut karena akan memberikan kepada mereka kehancuran
memberikan kepada mereka azab jika mereka kemudian mengingkari daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum-kaum terdahulu semuanya yang diberikan apa yang mereka minta daripada tantangan mereka atau pembuktian yang mereka anggap sebagai pembuktian kepada para nabi dan rasulnya, itu diberikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab mereka ketika mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna 'alaikal kitab, bahwa kami telah menurunkan kepada Muhammad kitab, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka, bukan kitab yang lembaran-lembaran sebagaimana Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Zabur, semua dalam bentuk lembaran, tetapi ini adalah dia yang dibaca, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka, yang diturunkan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Katakan Muhammad, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, orang-orang Yahudi itu menganggap Jibril sebagai musuhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, sesungguhnya Jibril telah menurunkan wahyu itu kepada Muhammad di dalam dada. Dan dia adalah sifatnya yang pertama adalah yutla alaih. Dia dibacakan kepada manusia, kepada mereka. Maka memang Al-Quran ini harus sering dibaca. Harus kemudian menjadi pokok ketika seseorang menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Ketika berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, adalah satu yang ganjil jika orang terlalu banyak berbicara, berpidato, berceramah, tapi tidak ada satu ayat yang keluar. Maka itu menyalahi daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah kitab yang yutla alaihim, dibacakan, dijadikan pokok, dijadikan sebagai landasan, sebagai pengingat kepada manusia, sebagai antara dua berita gembira atau dia adalah peringatan, karena begitulah Al-Qur'an. Dia adalah basyiran wa nadhira. Dia ayat-ayatnya sebagian besar adalah berita gembira dan sebagian yang lain adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu dia mendapatkan motivasi dalam beramal, melakukan amal soleh antara dua. Apakah dia diberikan motivasi yang baik atau motivasi berupa berita gembira, atau kemudian dia harus diancam, karena manusia antara dua ini. Kadang-kadang ada yang lebih suka mendapatkan berita-berita baik, berita-berita tentang surga, berita-berita tentang balasan orang beriman, mereka akan semangat. Ada juga sebaliknya, dia harus diancam dengan dosa dan neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan, baru kemudian mereka semangat untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh di atas permukaan dunia ini. Sehingga Al-Quran ini adalah satu yang disunnahkan, sangat disunnahkan untuk dibaca dengan indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Jadi dia memang diperintahkan kita untuk diperindah. Dia adalah sesuatu yang harus artinya diusahakan untuk dilagu-lagukan, karena dia adalah yutla. Dia sesuatu yang dibacakan, maka dia harus paling utama adalah dia bacaannya bagus. Maka biasanya memang selain imam itu makharijul hurufnya bagus, sifat hurufnya, dia membaca Al-Quran itu dengan nada tidak rata dalam membaca Al-Quran. Namun ini bukanlah sesuatu yang wajib, tapi diusahakan, karena dia adalah sesuatu yang betul-betul sangat diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Sebab itu Al-Quran ini adalah kitab yang harus sedang dibaca.
dia harus dibaca dengan memahami, dengan khusyuk kita memahami maknanya, sehingga dia menambah daripada kelezatan Al-Quran. Kelezatan Al-Quran itu adalah ketika kita membaca, kita tahu apa makna dan kandungan daripada ayat-ayat yang dibacakan. Sehingga itulah yang kemudian memberikan kepada kita keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia adalah orang-orang beriman ketika dibacakan zikir, dia mendengarkan zikir Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepadanya, atau dia disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka keimanannya hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka imannya bertambah. Maka dengan pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu akan lebih menambah daripada iman kita ketika kita mendengarkan ayat tersebut, karena kita mengetahui maknanya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman akan tenang hatinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik secara mutlak adalah Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati itu akan menjadi tenang, menjadi tentram. Siapa yang mau hatinya tentram dan tenang, ya banyak-banyaklah membaca Al-Quran, terutama kita berusaha juga membaca terjemahannya, karena kita bukan orang Arab, jadi kita tidak serta-merta mengetahui arti dan maknanya. Dan itu lebih bagus bagi hati kita, bagi kalbu kita ketika kita memahami makna daripada Al-Quran. Namun mungkin juga boleh kita kemudian mau membaca dengan tadarrus, membaca dengan tartil, boleh juga. Namun diselang-selingi dengan kita membaca artinya. Membaca artinya karena itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita pahami artinya, dengan itu kita kemudian mentadaburi, mengambil pesan-pesan tersurat dan tersirat, yang nampak maupun yang tidak nampak dari Al-Quran. Dan semua kita bisa mentadaburi Al-Quran, membaca dan mengambil pesan itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hatinya terkunci? Orang-orang kafir saja kalau dia baca dan dia membuka hatinya, maka dia akan mendapat pencerahan. Dia akan mendapatkan hikmah di dalam Al-Quran itu. Nah, maka Al-Quran ini memang dia adalah sesuatu yang sangat penuh berkah, penuh makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga diharapkan bagi seorang muslim untuk memberikan waktu untuk membaca Al-Quran. Belum lagi dia adalah syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Temannya maksudnya yang senantiasa membaca Al-Quran itu. Namun memang kita terkadang bisa membaca yang lain, media sosial, membaca buku, membaca itu bisa berjam-jam. Tetapi untuk membaca Al-Quran itu kita kemudian mungkin baru 5 menit, baru 10 menit, kemudian kita selesai. Baru kemudian kita sudah terasa bosan dan terasa capek dalam membaca Al-Quran. Itulah di antara sebab yang paling utama adalah hati yang kotor. Berkata Utsman bin Affan, "Lau tahuratil qulub lama syabi'a minal Quran." Seandainya hati itu
dia bersih, maka tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Karena dia adalah asupan, dia adalah makanan daripada hati kita, itu Al-Quran. Tetapi ketika hati itu dia kotor akibat dosa dan maksiat, maka dia akan lemah di dalam mencerna kandungan Al-Quran, yang menyebabkan juga anggota badan kita, terutama lisan kita, kemudian mulai lemah, mulai loyo dalam membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah kitab yang harus senantiasa dibaca. Memang dia sifatnya dibaca, yutla alaih. Kenapa? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran ini adalah rahmat. Dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berkah. Maka orang yang memulai harinya dengan Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan berkah. Memulai pekerjaannya dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan pekerjaan tersebut. Coba kita mulai. Dalam setiap hari kita memulai, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kerjaan kita, kita mulai dengan Al-Quran, membaca dengan Al-Quran. Nah, dia akan mendapatkan berkah, akan memudahkan urusan-urusan kita. Jangan kita jadikan Al-Quran ini sebagai penghalang daripada aktivitas kita. Dia adalah rahmat. Inna fi dzalika la rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah rahmat, keberkahan, kemudahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacanya, bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Wa dzikra liqaumin yu'minun, dan dia adalah pengingat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Karena memang sebagian besar daripada isi kandungan Al-Quran adalah peringatan agar kita jangan terlalu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia sehingga kita lalai dari tugas kita yang utama, penciptaan kita di atas dunia ini sebagai makhluk yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya, untuk melakukan terutama kewajiban-kewajiban yang akan dituntut Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini adalah nafasnya. Al-Quran ini adalah kehidupannya, sehingga ketika orang-orang jauh dari Al-Quran, maka dia akan terasa sesak kehidupannya. Selalu ada masalah terus, selalu ada gangguan-gangguan terus dalam kehidupannya. Kata wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, dari Al-Quran. Ini yang dimaksud adalah Al-Quran, karena inilah hidayah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Maka baginya penghidupan yang sempit, penghidupan yang susah serba, selalu ada masalah. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran ini bacaan kita. Bukan jadikan pajangan. Apalagi sekarang semuanya serba mudah. Di handphone kita ada Al-Quran, bisa kita download sampai mungkin ratusan mushaf Al-Quran di dalamnya. Bahkan ada yang kemudian bisa kita setting untuk kemudian diputar satu ayat. Karena memang begitulah cara tadabbur yang bagus, mengulang-ulangi satu ayat sampai kemudian kita mengerti maknanya dan kemudian mengambil pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Karena Al-Quran itu dia seperti itu, selalu ada pesan yang diberikan kepada pembacanya jika ia betul-betul menyimak dan mendalami ayat Al-Quran itu yang diulang-ulangi satu ayat. Begitulah para ulama mengajarkan kita untuk mengulang-ulangi satu ayat ketika kita membaca itu dengan cara mentadabburi Al-Quran. Pasti kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala kemudian lemparkan di dalam hati kita ada sebuah pesan buat kita, ada sebuah hikmah yang kita bisa ambil secara pribadi ataupun kita bisa sampaikan kepada kaum mukminin yang lain, sehingga kemudian hal tersebut menjadi satu pengajaran, menjadi satu arahan-arahan dalam kehidupan dunia ini. Maka hendaknya kita senantiasa mengambil waktu, menetapkan waktu untuk kita membaca Al-Quran. Jangan sampai dia akan menjadi penodong kita nanti di hari kiamat, akan menuntut kita. Kenapa kita tidak
membacanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu antara dua. Dia akan menjadi penolongmu atau dia menjadi penodongmu atau dia memberikan satu hal yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tetap mengingatkan insyaallah mungkin 1-2 hari ini program tebar sembako akan segera dilaksanakan. Kami harap para jemaah sekalian diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut membagikan sedikit kebahagiaan kepada orang-orang yang diuji kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian apa yang kita berikan kepada mereka memberikan kita senantiasa kecukupan supaya kita tidak diuji seperti yang mereka dapatkan. Dan itulah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membahagiakan saudara kita sesama muslim, menghilangkan kerisauannya, mengenyangkan perutnya dan lain-lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mengurus ini kepada para panitia, para pengurus, orang yang mengurus keperluan kaum mukminin itu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La an amshi ma'a akhil li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hada syahr. Dia bilang, saya berjalan, saya berusaha bersama seseorang teman, seorang sahabat menyelesaikan kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada duduk di masjid i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Maka insyaallah pahala mengurus daripada orang saudara-saudara muslim itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi itu adalah sesuatu yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka dia adalah amalan yang terlihat tidak terlalu besar tetapi dia adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.